Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada BNIF dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Superkemal Laura Banifida, yang terhormat kepada para guru dan para pengurus Istana Pendidikan Superkemal Laura Banifida, terhormat kepada kedua orang tua dan keluarga yang saya cintai. Saya di sini Abdullah akan menyaksikan mapping mapel IPS tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Yang pertama ada kondisi perekonomian, yaitu ada masa kemerdekaan. Pada kemerdekaan Indonesia, kondisi perekonomian sangatlah sulit. Pemerintahan Indonesia yang baru merdeka harus membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Selain itu, pengaruh kolonialisme membangun ekonomi Indonesia tergantung pada ekspor bahan mentah. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintahan mengambil alih sejumlah perusahaan asing dan melancarkan program ekonomi yang disebut ekonomi terpimpin. Namun kebijakan ini tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi yang ada dan justru mengakibatkan inflasi yang tinggi. Keadaan semakin membaik dan pada kemasan pemimpinan Presiden Soeharto dalam periode Orde Baru. Yang kedua ada masa Orde Baru, yaitu pada masa Orde Baru pemerintahan menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor industri. Hal ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Begitu pula dengan masuknya investasi asing dan meningkat ekspor, Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sayangnya pembangunan tidak merata dan masih terdapat kesenjangan yang besar antara kota Indonesia. Yang ketiga ada masa reformasi. Secara reformasi perekonomian periode tidak stabil dengan penguatan bagi perekonomian Indonesia. Ada poin B, yaitu perdagangan internasional. Yang pertama itu ada proses kegiatan ekspor dan impor. Eksportasi dan impor adalah dua kegiatan penting dalam perdagangan internasional. Dan kedua ada pentingnya kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama antar negara sangat penting untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antar negara. Lalu yang ketiga ada perkembangan iptek dan pengaruh terhadap ekonomi. Perkembangan iptek itu memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara. Lalu yang poin C ada dinamika kependudukan Indonesia mengalami perubahan signifikan seiringnya waktu. Yang kedua, dampak dinamika penduduk bagi suatu negara. Dinamika penduduk dapat memiliki dampak signifikan bagi suatu negara. Yang ketiga, cara mengatasi masalah dinamika. Harus peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penerapan program keluarga berencana supaya upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan masih banyak lainnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan butuh bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.